Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Rozi, bisa dipanggil dengan nama Barul. Saya dari Kaprodi Manajemen B3 mendapatkan tugas UTS menggarap video menjelaskan tentang perangkat lunak aplikasi perkantoran dan bisnis. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah perangkat lunak perkantoran, atau kadang disebut sebagai perangkat lunak produksi, adalah perangkat lunak yang digunakan secara umum untuk proses produksi dan administrasi pada organisasi, perorangan, dan perkantoran. Perangkat lunak jenis ini paling banyak digunakan untuk aplikasi perkantoran maupun perorangan. Perangkat lunak aplikasi jenis ini sangat banyak dibutuhkan oleh para pengguna komputer karena fungsi yang sangat luas dan dibutuhkan hampir semua jenis instansi. Aplikasi perkantoran Microsoft Office yang adalah paket software buatan Microsoft Corporation yang dirancang untuk memudahkan tugas perkantoran. Dengan Microsoft Office kita bisa mengetik proposal, surat, laporan keuangan, presentasi, dan database karyawan, membuat logo, dan lain-lain. Microsoft Office mengalami beberapa perkembangan dari tampilan yang sederhana dan fasilitas yang kurang memadai sampai dengan tampilan grafis yang menawan dan fasilitas yang memadai seperti sekarang. Beberapa versi Microsoft Office yang telah akrab dengan pengguna adalah: yang pertama adalah Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP 2002, 2003, 2007 sampai 2010 belum banyak yang digunakan. Microsoft Office terdiri atas Microsoft Word, merupakan software pengelola kata yang dapat digunakan untuk mengetik proposal, surat, laporan pertanggungjawaban, dan lain sebagainya. Microsoft Excel merupakan software pengelola angka yang dapat digunakan untuk membuat operasi hitungan, laporan keuangan, pembuatan grafis, dan lain-lain. Microsoft PowerPoint merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi. Microsoft Access merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat database. Yang kelima, Microsoft Publisher merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat pengumuman atau iklan. Microsoft Info merupakan software yang dapat digunakan kalangan bisnis untuk mengelola bisnis yang dengan baik. Microsoft Outlook merupakan software yang dapat digunakan untuk mengelola email dan rencana kerja. Aplikasi perkantoran Open Office adalah seperangkat lunak perkantoran yang dalam terdapat fungsi pengelolaan data, pengelolaan lembar, pembuatan gambar, pembuatan presentasi, pengelolaan data, web editor, database, dan formular reading. Selain itu, Open Office orang bisa dikatakan salah satu software Office with speed and presentation yang bersifat open resource, sehingga bisa di-download, diinstal, distribusikan secara bebas tanpa harus membeli lisensi ratusan juta. Sebagai salah satu alternatif pengganti Microsoft Office yang mungkin terlanjur mengakar pada kebanyakan pengguna komputer, Open Office secara kualitas tingkat dengan Microsoft Office. Jadi bagi kita yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office akan cepat familiar dengan Open Office, sebab menu dan fitur yang sangat mirip walaupun tidak 100% sama. Tidak hanya untuk para pengguna Linux saja, Open Office ini juga bisa diinstal di lingkungan Microsoft Word. Ada beberapa komponen dalam Open Office orang, yaitu Open Office orang Write, Open Office Clash, Impress, Draw, Math, and Base. Yang pertama, Microsoft Office Word Processing adalah satu bentuk identitas, 2 bentuk kolom, 3 bentuk tabel, 4 bentuk surat masal, 5 bentuk format dan editing komputer, 6 bentuk footer, 7 print out of PDF, yang ke-8 proteksi dokumen. Bentuk identitas yang pertama adalah identitas, merupakan pengaturan mengenai perataan paragraf. Jenis identitas. Left indent untuk mengatur batas keseluruhan baris paragraf. Yang B, hanging indent untuk mengatur batas baris kedua paragraf dan selanjutnya. First line indent untuk mengatur batas baris pertama. Tabulasi. Tabulasi suatu nilai kolom yang digunakan waktu perhentian kursor apabila menekan tombol tab dan keyboard. Jenis tabulasi adalah left tab, right tab, and center tab. Bullet and numbering
Bullet adalah facilitating tanda simbol gambar kecil yang diberikan pada setiap item kalimat berbarisan dengan tujuan agar teksnya lebih rapi. Numbering adalah fasilitas penomoran baik berupa angka maupun abjad yang diberikan pada setiap kalimat secara urut. Bentuk kolom atau koran. Kolom surat kabar untuk pembuatan media massa seperti brosur, katalog, surat kabar, majalah, atau yang lain. Yang kedua adalah drop cap, merupakan sebuah huruf yang berawalan besar pada awal suatu paragraf. Yang bentuk tabel pertama adalah membuat tabel, yang kedua menyisipkan kolom di kanan atau kiri, yang ketiga menghapus tabel, yang keempat menambahkan isi tabel, yang kelima menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, yang keenam mengurutkan isi tabel secara A sampai Z. Bentuk surat massal. Kadangkala dalam kehidupan kita sering terjadi pengiriman surat yang sama untuk beberapa orang dengan isi dan maksud surat yang sama pula. Contohnya surat undangan, surat pemberitahuan, surat tagihan, dan sebagainya. Fasilitas email merge digunakan untuk memfasilitasi masalah tersebut. Yang pertama, start mail merge, select recipe 3 TSP new slice. Sekian video dari saya. Selebihnya mohon maaf, apalagi saya tadi ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.